Seorang miliarder membawa anak perempuannya ke taman, dan seorang gadis kecil pengemis berteriak, "Dia adalah saudara kandung kembarku." Miliarder terkejut melihat bahwa gadis kecil itu sangat mirip dengan anak perempuannya. Apa yang dia lakukan selanjutnya sangat mengejutkan. Aroma ikan segar dan bumbu khas Bali menguar di udara, sementara Bima Wijaya mengamati keramaian di sepanjang pesisir Pantai Mutiara. Matahari terbenam di horizon, melukis langit dengan warna oranye yang memantul di permukaan tenang teluk kecil. Di usia 26 tahun, ia telah kembali ke kota kelahirannya setelah 5 tahun belajar kuliner di Jakarta, penuh dengan ide-ide inovatif untuk restoran keluarganya. Rasa Nusantara, milik keluarga Wijaya selama 3 generasi, adalah salah satu tempat makan paling terkenal di kota. Berlokasi strategis di pinggir pantai, restoran ini terkenal dengan hidangan yang menggabungkan hasil laut dengan rempah-rempah khas dari pedalaman. Bima merapikan celemeknya dan tersenyum pada papan nama yang baru dicat. Hari ini adalah hari pertamanya secara resmi sebagai chef utama, tanggung jawab yang ia pikul dengan bangga dan sedikit kekhawatiran. "Kamu sudah siap untuk ini, anakku?" Suara ayahnya, Hendra Wijaya, terdengar di belakangnya. Pria berusia 60 tahun itu memiliki rambut beruban dan wajah yang ditempa oleh matahari dan kerja keras. Festival kuliner Pantai Mutiara dimulai 1 bulan lagi, dan kita perlu menunjukkan bahwa kita masih menjadi restoran terbaik di daerah ini. Bima mengangguk, merasakan beban harapan itu. "Aku siap, ayah. Aku punya beberapa ide yang akan merevolusi menu kita, sambil tetap mempertahankan esensi rasa Nusantara." Tatapan Hendra mendadak mengeras, dan Bima mengikuti arah pandangannya. Di seberang jalan, keluarga Kusuma tiba untuk membuka restoran mereka sendiri, Cita Rasa Bahari. Surya Kusuma, sang kepala keluarga, hampir sebaya dengan ayahnya, tetapi mempertahankan sikap angkuh yang sangat mengganggu Hendra. Di sampingnya berdiri Aditya, putra tertua, yang telah belajar di Eropa dan kembali tahun lalu. Keluarga Kusuma mempekerjakan kritikus kuliner dari Surabaya itu, gumam Hendra dengan nada pahit. "Anindita Sari, katanya dia punya cukup pengaruh untuk menempatkan restoran manapun di peta nasional." Persaingan antara keluarga Wijaya dan Kusuma sudah berlangsung selama beberapa dekade, jauh sebelum Bima lahir. Apa yang dimulai sebagai persaingan bisnis sederhana telah berubah menjadi konflik pribadi yang memecah belah kota pantai kecil ini. Tidak ada yang ingat persis bagaimana semuanya dimulai, tetapi perselisihan telah semakin intensif seiring berjalannya waktu. "Jangan khawatir tentang mereka, ayah," jawab Bima, mencoba menenangkan pria tua itu. "Mari kita fokus pada pekerjaan kita." Di dalam restoran, Ratna Wijaya, ibu Bima dan chef terhormat di daerah tersebut, sedang mengatur dapur untuk hari kerja lainnya. Di usia 57 tahun, Ratna masih mempertahankan energi dan hasrat untuk memasak yang membuatnya terkenal di seluruh provinsi. "Ayahmu masih merenungkan masalah dengan keluarga Kusuma lagi?" tanya Ratna ketika melihat Bima masuk dengan ekspresi khawatir. "Seperti biasa," desah Bima. "Aku tidak mengerti mengapa kita tidak bisa hidup berdampingan. Kota ini punya cukup wisatawan untuk semua orang." Demoti Todin Bidia. Ratna mengeringkan tangannya pada celemek dan mendekati putranya. "Ada luka lama yang tidak pernah sembuh sepenuhnya, anakku. Ayahmu punya alasannya." Sebelum Bima bisa bertanya lebih lanjut, bel pintu mengumumkan kedatangan pelanggan pertama. Hari itu, Nenek Kartini, nenek Bima, masuk bersandar pada tongkat kayu ukirnya. Di usia 80 tahun dia adalah matriark keluarga dan menyimpan cerita serta rahasia keluarga Wijaya. "Selamat pagi, cucuku," senyumnya, duduk di meja biasanya, dekat jendela dengan pemandangan laut. "Hari ini aku merasa perlu berada di sini sejak pagi." Bima sangat mengenal nada misterius neneknya itu. Nenek Kartini memiliki apa yang dia sebut firasat, dan keluarga telah belajar untuk tidak mengabaikannya. "Apakah terjadi sesuatu, Nek?" Wanita tua itu memandang keluar jendela ke arah Cita Rasa Bahari. "Angin sedang berubah, anakku. Aku merasakan bahwa hal-hal dari masa lalu akan segera muncul ke permukaan." Di seberang jalan, di Cita Rasa Bahari, Putri Kusuma, Putri Surya,
sedang mengatur reservasi untuk makan malam. Di usia 25 tahun, lulusan manajemen, dia bertanggung jawab untuk mengelola restoran, sementara kakaknya Aditya menangani dapur. Putri mengamati dari jendela aktivitas di restoran saingan dan memperhatikan kehadiran Bima Wijaya. Ada sesuatu yang berbeda padanya sejak kembali ke kota, kepercayaan diri yang menarik perhatiannya. Mengagumi pesaing, suara ironis kakaknya mengejutkannya. Aditya, di usia 28 tahun adalah gambaran ayahnya yang lebih muda, tegas, bangga, dan sangat kompetitif. Hanya menilai pergerakan mereka, jawab Putri, mengalihkan perhatiannya kembali ke komputer. Sepertinya putra keluarga Wijaya telah mengambil alih dapur. Aditya mengangkat bahu. Tidak peduli siapa yang memimpin di sana. Setelah Anindita Sari mencoba menu baruku, rasa Nusantara akan menjadi sejarah di kota ini. Putri tidak berbagi antusiasme yang sama terhadap persaingan itu. Mengapa kita harus melanjutkan perang tanpa arti ini? Pernahkah kamu berpikir bahwa kita bisa belajar satu sama lain? Kamu bicara seperti ibu, jawab Aditya, menggelengkan kepala. Ayah akan marah jika mendengar itu. Pada saat itu, Maya Kusuma, ibu Putri dan Aditya memasuki ruangan. Berbeda dengan suami dan putranya, Maya selalu berusaha menjadi suara penengah dalam keluarga, berusaha meredakan ketegangan ketika persaingan mengancam akan terlalu jauh. Ayahmu sedang menerima Anindita Sari sekarang, katanya. Aditya, dia ingin berbicara denganmu tentang menu degustasi untuk festival. Sementara Aditya bergegas keluar, Maya mendekati putrinya. Aku melihatmu mengamati restoran keluarga Wijaya. Putra mereka telah kembali, kan? Putri mengangguk. Ya, sepertinya dia akan mengambil alih dapur. Maya menghela napas, bayangan kesedihan melintas di matanya. Bima selalu menjadi anak yang baik. Sayang sekali keluarga kita tidak bisa hidup damai. Mengapa persaingan ini dimulai, Bu? Tanya Putri, bukan untuk pertama kalinya. Tidak ada yang pernah memberiku jawaban yang jelas. Maya mengalihkan pandangan. Beberapa cerita lebih baik dibiarkan di masa lalu, Nak. Sore itu, saat berjalan di pantai untuk menenangkan diri sebelum shift makan malam, Putri bertemu dengan Lestari Utami, teman masa kecilnya dan jurnalis lokal. Lestari sedang meliput festival kuliner untuk koran kota dan untuk blog kulinernya yang semakin banyak pengikutnya. Jadi, bagaimana ketegangan pra-festival? Tanya Lestari saat keduanya duduk di pasir. Lebih buruk dari sebelumnya, aku Putri. Dengan kedatangan kritikus dari Surabaya ini, ayah dan kakakku terobsesi untuk mengesankannya dan mengalahkan keluarga Wijaya. Lestari tersenyum, matanya bersinar dengan keingintahuan khas seorang jurnalis. Kamu tahu aku sedang melakukan penelitian tentang sejarah restoran tradisional di kota ini. Aku menemukan beberapa hal menarik tentang keluarga Kusuma dan Wijaya. Ketertarikan Putri langsung terpicu. Hal-hal seperti apa? Rupanya kakekmu berteman dekat dengan kakek Bima sebelum mereka membuka restoran. Ada foto-foto lama mereka bersama di arsip kota. Putri mengerutkan dahi. Itu tidak masuk akal. Persaingan ini sudah ada sejak lama. Tepat, jawab Lestari. Sesuatu terjadi yang mengubah persahabatan menjadi persaingan. Dan dari yang kutemukan sejauh ini, itu berkaitan dengan resep ikan bumbu khas yang memenangkan penghargaan di festival kuliner pertama hampir 40 tahun yang lalu. Putri menjadi berpikir, ada begitu banyak rahasia dalam keluarganya yang tidak pernah dijelaskan, begitu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa orang tuanya selalu mengalihkan pembicaraan setiap kali dia bertanya tentang masa lalu? Apa yang bisa begitu serius untuk menjaga dua keluarga dalam konflik selama beberapa dekade? Ketika kembali ke restoran untuk shift malam, Putri terkejut saat menemukan Bima Wijaya berdiri di depan Cita Rasa Bahari, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk masuk. Pandangan mereka bertemu, dan untuk sesaat dia melihat padanya rasa ingin tahu yang sama, pertanyaan yang sama tentang masa lalu yang juga mengganggunya. Kamu perlu sesuatu? Tanya Putri, mendekati dengan hati-hati. Bima tampak malu. Sebenarnya, aku ingin berbicara dengan kakakmu secara profesional tentang festival. Aditya tidak ada, bohong Putri.
mengetahui bahwa kakaknya tidak akan pernah mau berbicara dengan seorang Wijaya. Apa aku bisa membantu? Bima ragu. Aku berpikir untuk mengusulkan gencatan senjata selama festival. Malam khusus dengan menu, kolaborasi antara kedua restoran. Akan bagus untuk kota, untuk pariwisata. Putri merasakan campuran kejutan dan kekaguman. Ini persis jenis ide yang dia sendiri ingin usulkan. Itu ide menarik, tapi keluarga kita tidak akan pernah menerimanya. Bima melengkapi dengan senyum sedih. Aku tahu, itu pemikiran bodoh. Tidak bodoh, jawab Putri cepat. Itu berani. Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, suara Surya Kusuma menggelegar dari dalam restoran. Putri, apa yang kamu lakukan berbicara dengannya? Momen koneksi itu hancur. Bima mengangguk dengan hormat pada Putri dan menjauh, sementara dia menatap ayahnya dengan campuran frustrasi dan tantangan. Interaksi kecil itu, bagaimanapun telah menanam benih. Mungkin sudah waktunya untuk mempertanyakan masa lalu dan menantang tradisi yang memisahkan keluarga mereka. Di seberang jalan, Nenek Kartini mengamati adegan itu dari jendela rasa Nusantara. Mata bijaknya menangkap momen singkat antara anak muda itu. Sudah dimulai, gumamnya pada diri sendiri. Masa lalu akhirnya kembali untuk dihadapi. Rahasia mulai terbuka. Persiapan untuk festival kuliner Pantai Mutiara berkembang pesat. Spanduk warna-warni melintasi jalan-jalan di dekat alun-alun pusat, dan udara kota pantai kecil itu bergetar dengan harapan. Bagi restoran lokal, ini adalah acara paling penting tahun ini, menarik wisatawan dan kritikus kuliner dari seluruh negeri. Di Cita Rasa Bahari, Aditya Kusuma menyelesaikan menu spesialnya, menguji kombinasi makanan laut yang akan mengesankan kritikus Anindita Sari. Putri mengamati kakaknya bekerja, mengagumi tekniknya tetapi khawatir dengan obsesinya untuk mengalahkan restoran saingan. Kamu tidak tidur nyenyak selama 3 hari terakhir, komentar Putri, sementara Aditya menyesuaikan dengan cermat bahan-bahan hidangan kerang. Aku tidak bisa beristirahat selama keluarga Wijaya masih bekerja, jawabnya, tanpa mengalihkan matanya dari persiapan. Aku dengar Bima Wijaya membawa teknik modern dari Jakarta. Kita tidak bisa tertinggal. Putri menghela napas, teringat percakapan singkat yang dia miliki dengan Bima beberapa hari lalu. Gagasan kolaborasi tampaknya semakin jauh, mengingat intensitas kompetitif kakaknya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ayah kita dan Pak Hendra saling membenci? Tanya Putri sambil membantu mengatur peralatan di dapur. Aditya berhenti sejenak, menatap adiknya dengan terkejut. Kita tidak perlu tahu detailnya. Cukup memahami bahwa mereka mencoba menghancurkan bisnis kita berkali-kali. Tapi apakah itu benar-benar fakta? Atau hanya apa yang diceritakan kepada kita? Aditya tampak tidak nyaman dengan arah percakapan. Putri, kamu mempertanyakan keluarga kita sekarang? Sebelum dia bisa menjawab, Surya memasuki dapur membawa aroma kopi yang kuat. Di usia 58 tahun, kepala keluarga Kusuma mempertahankan postur tegap dan tatapan waspada yang menjadi ciri khasnya. Di belakangnya datang Nenek Siti, ibunya, seorang wanita berusia 78 tahun, yang penampilannya yang rapuh menyembunyikan semangat yang kuat. Aku membawa nenek untuk mencicipi hidangan baru, umumnya. Tidak ada yang lebih memahami bumbu dalam keluarga ini selain dia. Nenek Siti mendekati cucunya, memeriksa dengan cermat penyajian hidangan. Cantik Aditya, tapi ada yang kurang. Dia mengambil sebotol kecil dari sakunya, menambahkan beberapa tetes cairan amber ke saus. Ini adalah sentuhan yang selalu digunakan kakekmu, rahasia keluarga. Aditya mencicipi saus dan matanya bersinar. Sempurna, Nek, apa ini? Sang nenek tersenyum misterius. Beberapa hal harus tetap rahasia cucuku, terutama dari mata-mata penasaran dari seberang jalan. Putri merasakan ketegangan di udara ketika neneknya menyebutkan, meskipun secara tidak langsung keluarga Wijaya. Ada sesuatu dalam tatapan Nenek Siti, campuran kebencian dan kerinduan, sulit untuk ditafsirkan. Di akhir sore memanfaatkan momen ketika dia sendirian di restoran melakukan penutupan kas, Putri menerima kunjungan tak terduga dari Lestari. Teman jurnalisnya membawa map berisi dokumen dan kilatan kegembiraan di matanya.
Kamu tidak akan percaya apa yang kutemukan, bisik Lestari. Melihat sekeliling untuk memastikan mereka sendirian, dia membuka map di atas meja, menunjukkan foto-foto lama hitam putih. Foto-foto ini dari Festival Kuliner Pantai Mutiara pertama, 40 tahun lalu. Putri memeriksa gambar dengan penasaran. Di salah satunya, sekelompok koki muda berpose dengan bangga di depan kios makanan. Di antara mereka, dia mengenali versi yang jauh lebih muda dari ayahnya dan Hendra Wijaya, berdampingan, tersenyum seperti teman dekat. Ini tidak masuk akal, gumam Putri, seolah melihat ke realitas alternatif. Mereka tampak begitu akrab. Ada lagi, lanjut Lestari, menunjukkan dokumen lain. Ini adalah artikel koran lokal tentang pemenang festival itu. Resep ikan bumbu yang dianugerahi penghargaan diberikan kepada keduanya, Surya Kusuma dan Hendra Wijaya, sebagai kreasi bersama. Putri merasakan gemetar menjalari tulang belakangnya. Semua yang dia ketahui tentang persaingan antara keluarga kini dipertanyakan oleh bukti-bukti ini. Ayahku tidak pernah menyebutkan ini, tidak sekalipun. Sesuatu terjadi setelah festival itu untuk memisahkan keluarga, simpul Lestari. Dan apapun itu, semua orang dewasa pada masa itu tampaknya bertekad untuk menjaganya tetap rahasia. Ketika Lestari pergi, Putri menyimpan foto-foto itu dalam tasnya, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Kebenaran tentang masa lalu mungkin adalah kunci untuk mengakhiri permusuhan selama beberapa dekade. Keesokan paginya, Putri berjalan ke dermaga kecil Pantai Mutiara, di mana nelayan lokal membawa hasil tangkapan segar untuk restoran. Pak Dharma, seorang nelayan tua yang memasok kedua restoran yang bersaing, duduk di perahunya memperbaiki jaring dengan tangan terampil. "Selamat pagi, Pak Dharma," sapa Putri mendekati perahu berwarna-warni. "Bapak punya waktu sebentar?" Nelayan tua itu tersenyum, menampakkan gigi yang menguning karena tembakau. "Untuk Putri Surya selalu ada waktu, datang untuk mengambil ikan hari ini." "Sebenarnya," Putri ragu, "aku datang untuk bertanya tentang masa lalu. Bapak sudah tinggal di sini. Berapa lama?" "Aku lahir di pantai ini, Nak. Aku melihat Pantai Mutiara tumbuh dari desa nelayan kecil menjadi seperti sekarang." Putri mengeluarkan foto-foto dari tasnya dan menunjukkannya pada pria tua itu. "Bapak ingat festival kuliner pertama, ketika ayahku dan Hendra Wijaya bekerja sama?" Senyum Pak Dharma menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. "Beberapa cerita lebih baik dibiarkan tidur, seperti ikan di dasar laut." "Kumohon," Putri bersikeras. "Persaingan ini menghancurkan keluarga kami selama beberapa dekade. Aku perlu memahami mengapa." Nelayan itu menghela napas dalam-dalam, memandang horizon seolah mencari izin dari laut untuk berbagi rahasia tersebut. "Ayahmu dan Hendra bukan hanya rekan kerja, mereka seperti saudara. Mereka belajar memasak bersama dari Pak Waluyo yang memiliki warung makan di pantai. Ketika Waluyo meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan buku resep untuk mereka berdua. Lalu apa yang terjadi? Festival itu membawa seorang kritikus terkenal dari Jakarta. Hidangan ikan bumbu yang mereka ciptakan bersama memenangkan hadiah utama. Tetapi keesokan harinya, koran mempublikasikan wawancara di mana hanya salah satu dari mereka yang mendapat pengakuan atas resep itu." Putri mengerutkan dahi. "Siapa?" Pak Dharma menggelengkan kepala. "Itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah persahabatan itu hancur pada hari itu, dan ada lebih banyak elemen yang memperumit situasi masalah hati." "Maksudnya?" Nelayan tua itu menatapnya dengan penuh arti. "Ibumu Maya datang ke Pantai Mutiara tidak lama sebelum festival. Dia adalah asisten kritikus kuliner. Baik ayahmu maupun Hendra jatuh cinta padanya." Revelasi itu menghantam Putri seperti ombak yang tak terduga. Ibunya berada di pusat cerita itu, mengapa tidak pernah menceritakannya? Saat berjalan kembali tenggelam dalam pikiran, Putri hampir bertabrakan dengan Bima Wijaya yang datang dari arah berlawanan. "Maaf," gumamnya, berusaha menyembunyikan pusaran emosi yang dirasakannya. Bima memperhatikan ekspresi gelisahnya. "Kamu baik-baik saja, kamu tampak khawatir."
Karena alasan yang tidak bisa dijelaskan, Putri merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk mempercayainya. Cemu, aku baru saja mengetahui bahwa orang tua kita adalah teman dekat sebelum menjadi saingan. Dan ibuku mungkin menjadi bagian dari alasan perpisahan mereka. Mata Bima melebar karena terkejut. Itu akan mengubah semua yang selalu kita yakini. Tepat, setuju Putri. Dan aku yakin ada lebih banyak dalam cerita ini daripada yang kita temukan. Sebuah ide mulai terbentuk dalam pikiran Bima. Nenekku, Nenek Kartini, mengetahui semua rahasia keluarga, tapi dia selalu sangat tertutup tentang masa lalu. Nenekku juga, kata Putri, seolah-olah mereka semua telah membuat fakta diam. Keduanya terdiam sejenak. Keduanya sadar bahwa mereka melintasi garis tak terlihat yang telah memisahkan keluarga mereka selama beberapa dekade. Aku mencoba membuat ulang hidangan ikan bumbu asli untuk festival, ungkap Bima akhirnya. Resep yang dibuat orang tua kita bersama. Aku percaya itu bisa menjadi cara untuk menghormati masa lalu dan mungkin mulai menyembuhkan luka lama. Putri merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dengan keberanian ide itu. Ini seperti secara terbuka menantang persaingan. Tepat, setuju Bima, matanya bersinar dengan tekad. Tapi aku tidak memiliki resep lengkapnya. Ayahku menyimpan buku resepnya seperti harta karun, dan aku yakin dia telah menghapus segala penyebutan kerja sama dengan ayahmu. Ayahku juga memiliki buku resep tua, ingat Putri. Dia tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuhnya. Sebuah rencana diam-diam mulai terbentuk di antara mereka, konspirasi yang lahir dari pencarian kebenaran dan mengakhiri konflik yang tidak pernah mereka pahami sepenuhnya. Aku harus kembali ke restoran, kata Putri, tiba-tiba sadar berapa lama waktu telah berlalu. Ayahku akan curiga jika aku terlalu lama. Aku juga, jawab Bima. Tapi bisakah kita bertemu lagi untuk membandingkan temuan? Putri ragu hanya sedetik sebelum mengangguk. Besok malam, setelah restoran tutup, di Pantai Pasir Emas dekat Mercusuar Tua, ketika mereka berpisah, masing-masing menuju restorannya, keduanya merasakan campuran aneh antara kekhawatiran dan harapan. Mereka menantang permusuhan keluarga selama beberapa dekade dan pada saat yang sama menemukan koneksi tak terduga di antara mereka. Di Rasa Nusantara, Nenek Kartini mengamati dari jendela ketika cucunya kembali. Mata berpengalamannya segera menyadari perubahan halus dalam ekspresi Bima kilau yang tidak ada di sana sebelumnya. Menemukan sesuatu yang menarik dalam perjalananmu? Tanya Nenek, dengan suaranya yang lembut yang selalu tampak membawa banyak makna. Bima ragu. Sebenarnya aku bertemu Putri Kusuma. Alih-alih ketidaksetujuan yang diharapkannya, dia hanya melihat senyum tipis di bibir neneknya. Takdir memiliki cara unik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, gumam Nenek, lebih kepada dirinya sendiri daripada cucunya. Nek, apa yang sebenarnya terjadi antara restoran kita dan keluarga Kusuma? Mengapa ayah dan Surya menjadi musuh? Wanita tua itu menghela napas dalam-dalam. Terkadang cucuku, luka terbesar disebabkan oleh mereka yang paling kita cintai. Ayahmu dan Surya seperti saudara, disatukan oleh cinta untuk memasak dan impian bersama. Tapi kebanggaan dan ambisi dapat mengubah cinta menjadi kebencian dengan mudah yang menakutkan. Dan ibuku, apa perannya dalam semua ini? Nenek Kartini memandang keluar jendela ke arah Cita Rasa Bahari. Ratna datang kemudian ketika retakan pertama sudah muncul. Dia membantu ayahmu membangun kembali hidupnya dan kepercayaan dirinya. Setelah jeda dia menambahkan, tapi ada cerita yang bukan hakku untuk diceritakan, Bima. Beberapa kebenaran perlu ditemukan pada waktu yang tepat. Di seberang jalan di Cita Rasa Bahari, Putri menemukan ibunya di dapur kosong, menyiapkan infus herbal yang selalu diminumnya sebelum tidur. Ibu, Putri memulai, dengan hati-hati memilih kata-katanya. Ibu mengenal ayah dan Hendra Wijaya. Pada saat yang sama, bukan? Cangkir yang dipegang Maya sedikit bergetar. Siapa yang memberitahumu itu? Jadi itu benar, simpul Putri, mengamati reaksi ibunya. Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku? Maya meletakkan cangkir di atas meja.
dan duduk tiba-tiba tampak lelah. Masa lalu itu rumit, nak. Tidak selalu mudah untuk berbicara tentangnya. Tapi persaingan ini telah menggerogoti keluarga kita selama bertahun-tahun. Jika kalian jujur sejak awal, jujur? Maya tertawa pahit. Kejujuran justru yang menghancurkan segalanya. Pencarian kebenaran. Malam turun di Pantai Mutiara ketika Putri tiba di Pantai Pasir Emas. Mercusuar tua memancarkan cahayanya di atas air gelap, menciptakan jalan keemasan yang memanjang hingga cakrawala. Dia berjalan dengan langkah hati-hati di pasir, terus-menerus melihat ke belakang untuk memastikan bahwa dia tidak diikuti. Bima sudah menunggunya, duduk di bukit pasir kecil, mengamati ombak memecah di pantai. Ketika Putri mendekat, dia berdiri, tersenyum gugup. Aku pikir kamu mungkin tidak akan datang, akunya. Aku juga berpikir untuk tidak datang, aku Putri. Tapi setelah pembicaraan dengan ibuku kemarin, aku perlu menemukan kebenaran. Bima mengangguk, memahami perasaan itu dengan sempurna. Kamu mendapatkan informasi baru? Putri duduk di pasir, mengundangnya untuk melakukan hal yang sama. Ibuku mengonfirmasi bahwa dia mengenal ayah kita pada waktu yang sama, tetapi tidak mau memberikan detail. Dia hanya mengatakan bahwa kejujuran adalah yang menghancurkan segalanya. Itu aneh, komentar Bima, mengerutkan dahi. Nenekku menyiratkan bahwa ayahku dan ayahmu seperti saudara, sampai sesuatu memisahkan mereka. Dia menyebutkan kebanggaan dan ambisi. Putri mengeluarkan foto-foto yang ditunjukkan Lestari dari tasnya. Di bawah cahaya bulan dan mercusuar yang jauh, wajah muda orang tua mereka tersenyum berdampingan, membeku dalam momen persahabatan yang tampaknya milik realitas lain. Sangat aneh melihat mereka seperti ini, gumam Bima, memeriksa gambar. Sebagai teman, yang paling menggangguku adalah mereka tidak pernah memberitahu kita. Kita tumbuh memelihara persaingan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Bima mengalihkan pandangannya dari foto ke wajah Putri, memperhatikan bagaimana cahaya bulan melunakkan fitur-fiturnya. Deta, apakah kamu mendapatkan petunjuk tentang resep ikan bumbu asli? Putri menggelengkan kepala. Ayahku menyimpan buku resep di brankas di kantor, tapi dia ragu sejenak. Aku punya ide. Kritikus kuliner Anindita Sari tiba di kota hari ini. Dia menginap di penginapan Angin Laut dan akan mengevaluasi restoran untuk festival. Dan bagaimana itu membantu kita? Lestari akan mewawancarainya besok untuk koran lokal. Kita bisa memintanya bertanya tentang resep ikan bumbu tradisional dan melihat apakah Anindita tahu cerita festival pertama. Bima mempertimbangkan ide itu. Bisa berhasil. Sementara itu aku akan mencoba berbicara dengan nenekku lagi. Dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Keduanya tetap di pantai selama beberapa jam lagi, berbagi cerita masa kecil dan menemukan dengan terkejut betapa banyak pengalaman yang mereka miliki bersama, meskipun persaingan memisahkan keluarga mereka. Waktu tampak mengalir dengan cara yang berbeda di sana, jauh dari tatapan menghakimi dan harapan keluarga. Aku tidak pernah berpikir akan semudah ini berbicara dengan seorang Wijaya. Aku Putri, tertawa lembut. Dan aku tidak pernah membayangkan akan berkonspirasi dengan seorang Kusuma untuk mengungkap rahasia keluarga, jawab Bima dengan senyuman. Ketika akhirnya mereka berpisah, ada keintiman baru di antara mereka, yang lahir bukan hanya dari pencarian bersama akan kebenaran, tetapi juga dari koneksi yang tidak diprediksi oleh keduanya. Keesokan paginya, Rasa Nusantara ramai dengan aktivitas. Festival akan dimulai dalam 2 minggu, dan persiapan memasuki fase krusial. Bima bekerja di dapur, menguji variasi, saus untuk versi baru hidangan ikan bumbunya. Ketika ayahnya masuk, membawa Anindita Sari. Bima, ini Anindita, kritikus kuliner yang akan mengevaluasi restoran untuk festival. Hendra memperkenalkan, dengan senyum yang dipaksakan, yang mengungkapkan kegugupannya. Anindita adalah wanita elegan berusia sekitar 30 tahun, dengan mata pengamat yang tampak memperhatikan setiap detail dapur. Ayahmu memberitahuku bahwa kamu belajar di Jakarta dan membawa teknik kontemporer ke restoran. Bima mengeringkan tangannya pada celemek sebelum menyapanya.
Aku berusaha menggabungkan inovasi dengan tradisi yang membuat masakan Bali begitu istimewa. Menarik, jawab Anindita. Aku sangat tertarik pada hidangan ikan bumbu lokal. Aku dengar Pantai Mutiara memiliki variasi unik. Bima menyadari kesempatan itu dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Sebenarnya resep asli yang membuat kota kita terkenal diciptakan pada festival kuliner pertama 40 tahun lalu. Hendra melemparkan pandangan peringatan pada putranya, tetapi Bima melanjutkan, "Ayah tahu kan bahwa aku mencoba membuat ulang resep itu untuk menghormati asal-usul festival?" Keheningan tegang melanda dapur. Wajah Hendra sedikit pucat, sementara Anindita melihat dari satu ke yang lain, menyadari ketegangan yang mendasarinya. "Aku percaya beberapa tradisi lebih baik dibiarkan di masa lalu," jawab Hendra akhirnya, dengan suara terkontrol yang hampir tidak menyamarkan kejengkelannya. Anindita merasakan suasana berat, mencoba meredakan situasi. "Aku sangat ingin mencoba interpretasimu terhadap hidangan ikan bumbu tradisional, Bima. Mungkin selama evaluasi resmi saya akan menjadi kehormatan," jawabnya, sementara ayahnya meninggalkan dapur dengan langkah berat. Ketika Anindita keluar untuk melihat bagian lain dari restoran, Ratna mendekati putranya, kekhawatiran jelas di wajahnya. "Kamu bermain-main dengan sarang lebah, nak," peringatkannya dengan suara pelan. "Ayahmu punya alasan untuk ingin meninggalkan masa lalu." "Alasan apa, Bu? Mengapa tidak ada yang pernah memberitahu kami kebenaran lengkapnya?" Ratna menghela napas dalam-dalam. "Karena kebenaran tidak selalu membebaskan, Bima. Kadang-kadang, itu hanya membangkitkan kembali luka lama." Di seberang jalan di Cita Rasa Bahari, Putri diam-diam mengamati kepergian Anindita dari restoran saingan. Kritikus itu akan mengunjungi tempat Kusuma pada sore berikutnya, dan Aditya sudah dalam keadaan panik, berlatih setiap hidangan yang akan disajikan. "Lihat," komentar Surya, mendekati putrinya di jendela. Keluarga Wijaya sudah membuat langkah mereka, memikat kritikus dengan sanjungan. Putri merasakan sedikit jengkel dengan nada pahit ayahnya. Atau mungkin mereka hanya mempresentasikan pekerjaan mereka seperti yang akan kita lakukan besok. Surya mengangkat alis, terkejut dengan jawaban itu. "Kamu tampak anehnya pengertian terhadap pesaing kita akhir-akhir ini." "Aku hanya berpikir bahwa persaingan ini sudah berlangsung terlalu lama," jawab Putri menghadapi tatapan ayahnya. "Terutama mengingat kalian tidak selalu menjadi musuh." Wajah Surya berubah, campuran kejutan dan kemarahan muncul di fiturnya. "Siapa yang memberitahumu itu?" Putri mengeluarkan salah satu foto lama dari tasnya, menunjukkannya pada ayahnya. "Ini tidak terlalu lama yang lalu. Mengapa ayah tidak pernah memberitahu kami bahwa ayah dan Hendra adalah teman?" Surya merebut foto dari tangan putrinya, wajahnya bergantian antara pucat dan merah. "Di mana kamu mendapatkan ini? Apakah itu penting? Yang penting adalah ayah membangun seluruh persaingan ini berdasarkan kebohongan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Untuk sesaat Putri berpikir ayahnya akan meledak dalam kemarahan. Sebagai gantinya, dia melihat sesuatu yang tidak pernah diharapkannya. Mata Surya dipenuhi air mata tertahan. "Kamu tidak mengerti, Putri," katanya dengan suara bergetar. "Beberapa pengkhianatan tidak termaafkan." Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Surya bergegas pergi ke kantor, membawa foto itu bersamanya. Sore hari, Putri bertemu Lestari di kafe Alun-Alun Pusat, cemas untuk mengetahui bagaimana wawancara dengan Anindita Sari. "Dia sangat tertutup," lapor Lestari mengaduk cappuccino-nya dengan malas. "Tapi ketika aku menyebutkan festival pertama dan resep ikan bumbu asli, aku melihat perubahan dalam ekspresinya. Dia mengatakan bahwa dia sedang meneliti justru cerita itu untuk sebuah artikel tentang tradisi kuliner yang hilang. Apakah dia tahu apa yang terjadi antara ayahku dan Hendra Wijaya?" Lestari condong ke depan, merendahkan suaranya. "Tidak persis, tetapi dia menyebutkan sesuatu yang menarik. Rupanya, Anindita mengenal ibumu bertahun-tahun yang lalu ketika keduanya bekerja untuk majalah kuliner yang sama di Jakarta." Putri merasakan getaran menjalari tulang belakangnya. "Ibuku bekerja di bidang kritik kuliner, dia tidak pernah menyebutkan itu." Menurut Anindita, Maya adalah jurnalis menjanjikan yang
mengkhususkan diri dalam masakan tradisional Indonesia. Mereka kehilangan kontak ketika ibumu memutuskan untuk menetap di sini di Pantai Mutiara. Potongan-potongan teka-teki mulai terpasang, meskipun gambaran lengkapnya masih tetap kabur. Putri perlu berbicara dengan ibunya lagi, kali ini menuntut kebenaran lengkap. Ketika kembali ke restoran, dia menemukan suasana tegang. Ayahnya telah mengunci diri di kantor, dan Aditya tampak terganggu saat menyelesaikan persiapan untuk kunjungan Anindita keesokan harinya. "Apa yang terjadi dengan ayah?" tanya Putri pada kakaknya. Aditya mengangkat bahu. Tidak tahu, dia masuk ke kantor seperti badai beberapa jam lalu dan belum keluar sejak itu. "Kamu tahu sesuatu?" Putri ragu, tidak yakin seberapa banyak yang harus diungkapkan kepada kakaknya. "Kami punya diskusi tentang masa lalu." Aditya mengerutkan dahi. "Masa lalu apa?" "Tentang bagaimana persaingan dengan keluarga Wijaya dimulai. Aku menunjukkan padanya foto lama di mana dia dan Hendra tampak sebagai teman." Kejutan di wajah Aditya jelas terlihat. "Dari mana kamu mendapatkan ide gila itu? Ayah dan Hendra Wijaya selalu menjadi saingan." "Tidak, Aditya, mereka tidak. Dan aku lelah dengan kebohongan dan setengah kebenaran yang membentuk hidup kita. Kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa kita memelihara persaingan ini begitu lama." Sebelum Aditya bisa menjawab, pintu belakang terbuka dan Maya masuk, tampak khawatir. "Ayahmu menelepon mengatakan dia tidak merasa enak badan. Apa yang terjadi?" Putri menatap ibunya dengan tegas. "Yang terjadi adalah kita menemukan kebenaran yang telah disembunyikan selama beberapa dekade. Seperti fakta bahwa kamu adalah jurnalis kuliner di Jakarta sebelum datang ke sini." Maya menjadi pucat bersandar pada meja dapur. "Siapa yang memberitahumu itu?" "Anindita Sari. Rupanya kalian bekerja bersama." Keheningan berat menyelimuti dapur. Aditya melihat dari ibunya ke adiknya, jelas bingung dengan arah percakapan. "Aku rasa sudah waktunya kalian mengetahui kebenaran," kata Maya akhirnya, dengan helaan napas pasrah. "Tapi bukan di sini, bukan sekarang. Setelah restoran tutup malam, ini." Sisa hari berlalu dalam suasana harapan yang tegang. Putri mengirim pesan singkat kepada Bima, menginformasikan tentang penemuan baru dan konfrontasi yang akan datang dengan ibunya. Dia menjawab bahwa dia juga menekan keluarganya untuk mendapatkan jawaban dan menyarankan agar mereka bertemu lagi di pantai malam berikutnya untuk berbagi apa yang mereka temukan. Ketika pelanggan terakhir meninggalkan Cita Rasa Bahari dan staf menyelesaikan pembersihan, keluarga Kusuma berkumpul di ruang pribadi di belakang restoran. Surya ada di sana, tampak menua dan lelah, duduk di samping Nenek Siti yang mempertahankan ekspresi misterius. Maya menyiapkan teh untuk semua, bergerak dengan keanggunan yang disengaja dari seseorang yang mencoba mendapatkan waktu untuk menyusun pikiran. "Kalian ingin tahu mengapa ada persaingan dengan keluarga Wijaya?" mulai Surya, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kenyataannya adalah Hendra dan aku seperti saudara. Kami belajar memasak bersama, bermimpi bersama untuk membuka restoran yang akan merevolusi kuliner lokal." Putri dan Aditya mendengarkan dengan seksama, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Pada festival kuliner Pantai Mutiara pertama," lanjut Surya, "kami bersama-sama menciptakan hidangan ikan bumbu yang menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Saat itulah kami bertemu ibu kalian." Maya meneguk tehnya sebelum melanjutkan cerita. "Aku adalah asisten kritikus kuliner berpengaruh dan meliput festival untuk majalah dari Jakarta. Aku terkesan bukan hanya dengan hidangan ikan bumbu, tetapi dengan gairah yang mereka tunjukkan untuk memasak. Kami jatuh cinta padanya." Aku, Surya, menatap istrinya dengan ekspresi kompleks. "Baik aku maupun Hendra. Itu adalah awal dari akhir persahabatan kami." Aditya tampak terguncang oleh pengungkapan itu. "Jadi semua persaingan ini karena pertengkaran cinta?" "Tidak," jawab Maya dengan tegas. "Itu karena pengkhianatan yang jauh lebih dalam." Semua mata tertuju padanya, penuh harap, sementara misteri yang telah mendefinisikan hidup mereka selama beberapa dekade akhirnya mulai terungkap. Rahasia terungkap keheningan di ruang pribadi Cita Rasa Bahari,
begitu padat, sehingga Putri bisa mendengar detak jam tua di dinding dan deburan ombak. Yang jauh di pantai, keluarga Kusuma berkumpul mengelilingi meja. Cangkir teh mendingin, sementara puluhan tahun rahasia mulai muncul ke permukaan. Resep ikan bumbu yang kami ciptakan untuk festival, lanjut Surya, adalah hasil berbulan-bulan eksperimen. Hendra dan aku menghabiskan malam-malam terjaga, menguji kombinasi bumbu, mendiskusikan setiap detail. Maya mengambil alih narasi. Kritikus yang aku dampingi, Endang Widodo, terpesona dengan hidangan itu. Itu benar-benar inovatif untuk masa itu, perpaduan sempurna antara tradisi dan kreativitas. Pada hari penganugerahan, lanjut Surya, Hendra tidak bisa hadir. Ibunya, Nenek Kartini, sedang tidak enak badan dan dia tinggal untuk merawatnya. Putri melihat tatapan berarti yang dipertukarkan antara orang tuanya, seolah-olah ada lebih banyak dalam bagian cerita ini daripada yang mereka ungkapkan. Aku menerima penghargaan sendirian, kata Surya, dengan suara bergetar oleh emosi. Dan ketika Endang mewawancaraiku setelahnya, aku melakukan kesalahan terburuk dalam hidupku. Kesalahan apa? Tanya Aditya, condong ke depan, benar-benar terserap dalam cerita. Surya menundukkan mata, tidak mampu menatap anak-anaknya. Aku berbicara tentang resep seolah-olah itu hanya milikku. Tekanan momen itu, emosi kemenangan, aku lupa menyebutkan kontribusi Hendra. Keesokan harinya, lanjut Maya, artikel itu diterbitkan di majalah, mengkreditkan penciptaan revolusioner hidangan ikan bumbu hanya kepada Surya Kusuma, jenius baru kuliner Bali. Putri dengan mudah membayangkan rasa sakit dan pengkhianatan yang pasti dirasakan Hendra ketika melihat kerja dan dedikasinya dihapus dari sejarah. Dan Pak Hendra tidak pernah memaafkanmu untuk itu. Bukan hanya itu, sela Nenek Siti, yang sampai saat itu tetap diam. Suaranya yang rapuh, membawa kebijaksanaan seseorang yang telah mengamati seluruh perkembangan tragedi keluarga itu. Buku resep menghilang pada hari yang sama. Buku resep? Tanya Putri. Pak Waluyo, yang mengajarkan memasak kepada keduanya, meninggalkan buku dengan semua resep tradisionalnya ketika dia pergi, jelas sang matriark. Itu adalah harta paling berharga yang mereka bagikan. Di dalamnya mereka telah mencatat resep asli hidangan ikan bumbu yang dianugerahi penghargaan dengan tanda tangan keduanya. Dan Hendra menuduh ayahmu telah mencurinya, lengkapi Maya, agar tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kreasi itu adalah bersama. Aditya tampak terguncang. Dan itu benar kamu mencuri bukunya, ayah? Surya berdiri dengan tiba-tiba, kursinya berderit di lantai kayu. Tidak pernah, aku tidak akan pernah melakukan itu. Hendra seperti saudara bagiku. Lalu siapa yang mengambil buku itu? Desak Putri. Kami tidak tahu, jawab Maya meletakkan tangan menenangkan di lengan suaminya. Buku itu hanya menghilang, dan bersamanya persahabatan antara ayahmu dan Hendra. Dan di mana posisimu dalam cerita ini, Bu? Tanya Putri, menyadari bahwa masih ada bagian penting yang hilang dalam teka-teki. Maya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Sebagai jurnalis, aku seharusnya memeriksa fakta dengan lebih baik sebelum artikel diterbitkan. Aku seharusnya menyebutkan bahwa kreasi itu bersama, meskipun Surya tidak mengatakannya secara eksplisit dalam wawancara. Tapi itu bukan hanya kelalaian profesional, lanjutnya. Dengan tatapan jauh, seolah mengalami kembali momen-momen itu. Aku jatuh cinta pada ayahmu, dan artikel itu akan menjadi kesempatan besar untuknya. Jadi kamu sengaja mengecualikan Hendra dari cerita? Tanya Aditya tidak percaya. Tidak tepat begitu, jawab Maya, defensif. Tapi aku juga tidak bersikeras pada koreksi ketika seharusnya. Ketika majalah diterbitkan dan kontroversi dimulai, aku sudah terlibat dalam dengan Surya. Di mata Hendra kami adalah sekongkol dalam pengkhianatan. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Putri mencoba memproses semua pengungkapan, membayangkan bagaimana serangkaian peristiwa yang tampaknya kecil, wawancara terburu-buru, buku resep yang hilang, cinta yang baru tumbuh, telah berubah menjadi persaingan pahit yang mendefinisikan hidup mereka selama beberapa dekade. Bagaimana dengan Pak Hendra? Tanya dia akhirnya. Apakah dia menemukan penghiburan dengan Bu Ratna setelahnya?
Surya dan Maya bertukar pandang lagi, dan Putri menyadari bahwa masih ada lebih banyak dalam cerita ini. Ratna adalah sepupu Endang, kritikus kuliner itu, jelas Maya. Dia datang ke Pantai Mutiara beberapa bulan kemudian ketika debu mulai mengendap. Dia bertemu Hendra ketika dia berada di puncak kepahitannya. Dia membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya, lengkapi Surya. Dan bersama-sama mereka membuka Rasa Nusantara sebagai tanggapan langsung terhadap cita rasa bahari kita. Dan buku resep tidak pernah muncul lagi, desak Putri. Nenek Siti bergerak tidak nyaman di kursinya. Beberapa hal lebih baik dibiarkan dalam misteri cucuku. Sesuatu dalam cara nenek mengucapkan kata-kata itu membangkitkan kecurigaan Putri. Ada lebih banyak dalam cerita itu daripada yang mereka katakan dia yakin. Keesokan paginya, Cita Rasa Bahari menerima kunjungan resmi dari Anindita Sari. Aditya mempresentasikan menu khususnya untuk festival dengan antusiasme yang tampak sedikit dipaksakan setelah pengungkapan malam sebelumnya. Putri mengamati interaksi, memperhatikan bagaimana kritikus kuliner memeriksa setiap hidangan dengan perhatian teliti, mengajukan pertanyaan spesifik tentang teknik dan bahan. Hidanganmu secara teknis sempurna, komentar Anindita setelah mencicipi kreasi terakhir. Tapi aku merasa ada yang kurang. Jiwa mungkin. Hubungan yang lebih dalam dengan akar masakan lokal. Komentar itu tampaknya menghantam Aditya seperti pukulan fisik. Kami hanya menggunakan bahan-bahan lokal dan teknik tradisional. Ya, tapi ada perbedaan antara meniru teknik dan benar-benar memahami semangat yang melahirkannya, jawab Anindita dengan lembut. Aku merasa kalian mencoba membuktikan sesuatu alih-alih hanya merayakan makanan. Ketika kritikus itu pergi, berjanji untuk kembali untuk kunjungan terakhir sebelum festival, Aditya tampak putus asa. Dia akan menghancurkan kita dalam evaluasi, gumamnya, duduk dengan berat di kursi dapur. Putri mendekati kakaknya. Mungkin kita memang kehilangan sesuatu yang esensial, Aditya. Mungkin persaingan ini telah menjauhkan kita dari tujuan sebenarnya dari memasak, menyatukan orang, bukan memisahkan mereka. Aditya menatap adiknya, terkejut dengan kata-katanya. Apa yang kamu sarankan? Bagaimana jika kita mencoba sesuatu yang berbeda untuk festival? Usul Putri, ragu-ragu. Bagaimana jika alih-alih bersaing melawan keluarga Wijaya, kita berkolaborasi dengan mereka? Saran itu disambut dengan tawa tidak percaya. Kamu sudah gila setelah semua yang kita temukan tadi malam. Justru karena apa yang kita temukan, desak Putri. Persaingan ini lahir dari kesalahpahaman dan harga diri yang terluka. Kita tidak perlu melanjutkannya untuk generasi lagi. Aditya menggelengkan kepala, tetapi Putri memperhatikan bahwa ekspresinya bukan penolakan total. Kakaknya setidaknya mempertimbangkan ide itu. Sore hari, seperti yang dijanjikan, Putri bertemu Bima di Pantai Pasir Emas. Saat mendekatinya, dia memperhatikan bahwa dia tampak sama terganggu dengan dirinya sendiri. Keluargaku juga mengadakan pembicaraan yang mengungkapkan banyak hal tadi malam, kata Bima, begitu dia duduk di sampingnya di pasir. Ayahku akhirnya menceritakan versinya tentang cerita itu. Putri mendengarkan dengan seksama saat Bima menceritakan apa yang telah dia temukan, bagaimana Hendra merasa dikhianati, bukan hanya karena namanya dikecualikan dalam artikel tentang hidangan ikan bumbu yang dianugerahi penghargaan, tetapi terutama karena hilangnya buku resep yang berisi catatan berharga dari mentornya. Ayahku yakin sampai hari ini bahwa Surya mencuri buku itu untuk menghilangkan bukti penciptaan bersama, simpul Bima. Ayahku menyangkal dengan keras, jawab Putri, dan jujur setelah melihatnya, tadi malam begitu emosional saat berbicara tentang persahabatan yang mereka miliki, aku percaya padanya. Lalu siapa yang mengambil buku itu? Tanya Bima menggaungkan pertanyaan yang sama yang mengganggu Putri. Aku tidak tahu, tapi aku punya kecurigaan, jawabnya, penuh pikiran. Nenekku bertingkah aneh ketika kami menyebutkan buku itu, seolah-olah dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Nenekku juga, seru Bima. Ketika aku menekannya tentang masalah itu, dia mengatakan bahwa beberapa kebenaran muncul ke permukaan ketika waktunya tepat.
Keduanya terdiam beberapa saat, merenungkan implikasi pengungkapan tersebut. Angin laut lembut menggerakkan rambut Putri sementara matahari mulai turun menuju horizon. "Tahukah kamu apa yang menurutku paling menyedihkan dari semua ini?" kata Putri akhirnya. "Bahwa persahabatan yang begitu kuat, kemitraan yang begitu kreatif, telah dihancurkan oleh kebanggaan dan kecurigaan." Bima mengangguk, pandangannya hilang di lautan. Dan bagaimana itu memengaruhi hidup kita tanpa kita bahkan mengetahui kebenarannya. Sebuah pemikiran mulai terbentuk dalam pikiran Putri, ide berani yang bisa mengubah segalanya. Bagaimana jika kita bisa memperbaiki ini? Bagaimana? Festival kuliner dimulai dalam 10 hari. Bagaimana jika kita menciptakan sesuatu bersama? Interpretasi ulang hidangan ikan bumbu asli dipresentasikan oleh kedua restoran dalam kolaborasi. Bima menatapnya dengan campuran kejutan dan kekaguman. Itu akan menjadi gestur yang kuat. Tapi orang tua kita tidak akan pernah setuju. Mungkin tidak pada awalnya, setuju Putri. Tapi jika kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan buku resep, jika kita bisa membersihkan nama keduanya, kita perlu berbicara dengan nenek kita, simpul Bima. Mereka adalah satu-satunya yang tampaknya tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Sebuah rencana mulai terbentuk di antara mereka, sementara matahari menghilang di horizon dan bintang-bintang poros tamakna muncul di langit. Tanpa menyadari, mereka telah mendekat selama percakapan, bahu mereka hampir bersentuhan. "Ada satu hal lagi," kata Bima tiba-tiba, berpaling untuk menatapnya, "sesuatu yang ayahku sebutkan dan yang tidak masuk akal." "Apa?" Dia mengatakan bahwa setelah kontroversi ketika ibumu memilih untuk tetap bersama ayahmu, ada pertengkaran terakhir di antara mereka. Hendra menuduh Surya bukan hanya mencuri buku, tetapi mencuri masa depannya. Putri mengerutkan dahi. "Apa artinya itu?" "Aku tidak tahu persis, tapi dari yang aku mengerti, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekadar pengakuan atas resep, sesuatu yang berkaitan dengan kontrak dengan restoran besar di Jakarta." Satu lagi potongan teka-teki terpasang meskipun gambaran lengkap masih tetap kabur. Putri berdiri, bertekad. "Kita perlu berbicara dengan Anindita Sari. Dia mengenal ibuku pada masa itu, mungkin tahu lebih banyak tentang kontrak di Jakarta ini." Bima juga berdiri, menepuk pasir dari pakaiannya. "Dia akan berada di penginapan angin laut malam ini. Kita bisa mencoba menemuinya di sana." Penginapan angin laut adalah bangunan kolonial yang mempesona, dicat dengan nuansa biru dan putih, terletak di puncak bukit dengan pemandangan seluruh teluk. Ketika Putri dan Bima tiba, mereka menemukan Anindita di teras, menikmati anggur putih sambil membuat catatan di tabletnya. "Nona Kusuma dan Tuan Wijaya bersama," komentar Anindita, dengan senyum terkejut saat melihat mereka. "Ini tidak terduga, mengingat persaingan terkenal antara keluarga kalian." "Justru tentang persaingan itulah kami ingin berbicara," jawab Putri, sementara Anindita dengan ramah mengundang mereka untuk duduk. "Kami mencoba memahami apa yang benar-benar terjadi pada festival kuliner pertama," jelas Bima, "dan bagaimana itu menyebabkan perpisahan antara keluarga kami." Anindita mengamati mereka dengan minat yang semakin besar. "Pencarian yang menarik. Aku sendiri sedang meneliti tentang cerita ini untuk artikel tentang tradisi kuliner yang hilang." "Kamu mengenal ibuku pada masa itu," kata Putri. "Maya Kusuma, yang sebelumnya adalah Maya Raharjo, jurnalis kuliner." Anindita mengangguk. "Maya beberapa tahun lebih tua dariku, seorang profesional yang sangat aku kagumi. Aku terkejut ketika dia meninggalkan karir yang menjanjikan untuk menetap di sini." "Kami tahu tentang kontroversi yang melibatkan resep ikan bumbu," lanjut Bima. "Tapi ada penyebutan kontrak dengan restoran di Jakarta yang hilang karena skandal itu. Kamu tahu sesuatu tentang itu?" Anindita meneguk sedikit anggur, mempertimbangkan pertanyaan itu. "Ada rumor pada masa itu, Endang Widodo, kritikus yang didampingi Maya, memiliki koneksi dengan investor yang berencana membuka restoran masakan Indonesia tingkat tinggi di Jakarta. Kabarnya mereka tertarik untuk mempekerjakan chef di balik hidangan ikan bumbu inovatif itu."
Dan kontrak itu diberikan kepada ayahku karena dia dikreditkan sebagai satu-satunya pencipta, simpul Putri, merasakan beban pengungkapan itu. Sebenarnya, koreksi Anindita, kontrak itu tidak pernah terwujud. Ketika kontroversi tentang kepengarangan resep mencuat, para investor mundur. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan skandal. Putri dan Bima bertukar pandangan berarti. Pengkhianatan itu telah membuat kedua chef kehilangan bukan hanya persahabatan, tetapi kesempatan profesional yang unik. Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui, lanjut Anindita condong ke depan. Aku telah meneliti arsip majalah untuk artikelku dan menemukan sesuatu yang aneh. Resep yang diterbitkan dalam artikel asli yang dikreditkan hanya pada Surya, bukanlah resep asli yang memenangkan penghargaan. Maksudnya? Tanya Bima. Bingung. Bahan-bahan yang terdaftar tidak lengkap dan proporsinya sedikit diubah. Hampir seolah-olah Anindita ragu. Seolah-olah seseorang ingin memastikan bahwa resep asli tetap rahasia. Putri melengkapi, merasakan getaran menjalari tulang belakangnya. Saat meninggalkan penginapan, Putri dan Bima berjalan perlahan menyusuri jalan yang menuruni bukit. Keduanya larut dalam pengungkapan baru. Ini mengubah segalanya, kata Bima akhirnya. Jika resep yang diterbitkan adalah palsu, lalu siapa yang mengubahnya dan mengapa? Putri merasakan potongan-potongan terpasang dalam pikirannya. Aku rasa aku tahu siapa yang mungkin memiliki buku resep itu, dan kita perlu menghadapinya sebelum festival. Pagi hari menyingsing cerah di Pantai Mutiara, langit tanpa awan menjanjikan hari yang panas. Putri bangun pagi. Setelah malam gelisah penuh mimpi membingungkan di mana buku resep dan rahasia keluarga bercampur. Rencana yang dia dan Bima susun malam sebelumnya tampak sederhana, sekaligus menakutkan menghadapi Nenek Siti, neneknya, tentang hilangnya buku resep. Saat sarapan, Putri menemukan sang matriark sendirian di dapur Cita Rasa Bahari menyiapkan bubur beras tradisionalnya dengan kayu manis. Di usia 78 tahun, Nenek Siti masih mempertahankan rutinitas ketat. Bangun sebelum fajar dan secara pribadi mengawasi persiapan hidangan tertentu di restoran. Selamat pagi, Nek, sapa Putri, berusaha terdengar santai sambil menuangkan kopi. Kamu punya sesuatu penting untuk ditanyakan padaku, jawab wanita tua itu tanpa mengangkat mata dari mangkuknya. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Putri ragu, terkejut dengan ketajaman neneknya. Bagaimana nenek tahu? Senyum misterius muncul di bibir keriput Nenek Siti. Aku mengenal tatapan gelisah itu sejak kamu kecil, selalu muncul ketika kamu bertekad untuk menemukan sesuatu. Menarik napas dalam-dalam, Putri memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Ini tentang buku resep yang hilang 40 tahun lalu. Buku yang berisi resep asli hidangan ikan bumbu. Ekspresi Nenek Siti tetap tak terbaca, tapi Putri memperhatikan getaran kecil di tangannya. Mengapa itu penting sekarang, setelah sekian lama? Karena persaingan ini menghancurkan dua keluarga selama beberapa dekade, Nek. Karena Ayah dan Hendra Wijaya kehilangan bukan hanya persahabatan, tapi kesempatan profesional yang unik. Dan karena Putri ragu sebelum melanjutkan, aku punya alasan untuk percaya bahwa Nenek tahu lebih banyak tentang hilangnya buku itu daripada yang pernah Nenek ceritakan. Keheningan tegang menyelimuti dapur. Dari luar terdengar suara-suara pertama restoran yang mulai hidup. Staf datang, pengiriman diterima, rutinitas harian memulai perjalanannya. Kamu bertemu dengan putra keluarga Wijaya, Nenek Siti tiba-tiba menyatakan sekali lagi tanpa bertanya. Putri merasakan wajahnya memanas. Bagaimana? Kota ini kecil, cucuku. Dan orang tua sepertiku punya mata di mana-mana. Nenek Siti akhirnya mengangkat pandangan, menatap Putri langsung. Apa yang ingin kamu lakukan dengan informasi yang kamu kumpulkan? Kami ingin mengakhiri persaingan ini, jawab Putri dengan tegas. Bima dan aku merencanakan kolaborasi untuk festival, penghormatan pada resep asli yang diciptakan ayah kami bersama. Untuk kejutannya, Nenek Siti tidak tampak terkejut atau keberatan. Sebaliknya, senyum sedih muncul di wajah keriputnya. Akhirnya,
gumamnya seolah berbicara pada diri sendiri. Setelah semua tahun ini, jadi nenek akan membantu kami? Tanya. Putri merasakan secercah harapan. Wanita tua itu bangkit perlahan bersandar pada meja. Ikut aku. Putri mengikuti neneknya melalui dapur, menyusuri koridor belakang, hingga kamar kecil yang ditempati Nenek Siti di lantai dasar restoran. Ruangan itu sederhana, dihiasi dengan foto-foto lama dan benda-benda yang menceritakan kisah kehidupan panjang. Sang matriark menuju lemari kayu gelap dan, dengan kunci kecil yang diambilnya dari kalung tersembunyi di balik pakaiannya, membuka laci terbawah. Ini, katanya mengambil bungkusan kain. Sudah waktunya ini kembali ke cahaya. Dengan tangan, gemetar Nenek Siti membuka bungkusan, menampakkan buku tua terjilid dalam kulit usang. Halaman-halamannya menguning dimakan waktu. Di sampulnya dalam huruf yang memudar terbaca resep Pak Waluyo. Putri merasakan jantungnya berdetak cepat. Bukunya, selama ini ada pada nenek? Ya, aku sang nenek, membelai sampul dengan penuh hormat. Dan aku menanggung rahasia ini sebagai beban selama 40 tahun. Kenapa, Nek? Kenapa menyembunyikan sesuatu yang begitu penting? Nenek Siti menunjuk kursi agar Putri duduk, sementara dia sendiri duduk di tepi tempat tidur. Pada masa itu, aku melihat bagaimana ayahmu dan Hendra terobsesi dengan kesuksesan. Persahabatan mereka yang selalu kukagumi mulai menunjukkan retakan karena ambisi yang berkembang. Ketika aku tahu tentang ketertarikan investor dari Jakarta untuk mempekerjakan pencipta hidangan ikan bumbu pemenang penghargaan itu, aku menyadari bahwa ini hanya akan meningkatkan persaingan di antara mereka. Dan kemudian ada Maya, ibuku. Ya, aku mengamatinya mendekati keduanya, mendorong persaingan dengan caranya sendiri meskipun halus. Dia juga ambisius, kamu tahu? Dia ingin menulis artikel besar yang akan menonjolkannya sebagai jurnalis. Putri mendengarkan dengan seksama, untuk pertama kalinya melihat ibunya sebagai profesional muda di awal karir, bukan hanya sebagai sosok ibu yang selalu dikenalnya. Pada malam festival, setelah penganugerahan, aku melihat ayahmu bekerja pada wawancara dengan Maya, kelelahan, dan euforia. Buku itu ada di sana, terbuka pada halaman resep ikan bumbu. Dan aku menyadari saat itu bahwa sesuatu akan pecah tanpa dapat diperbaiki. Jadi nenek mengambil buku itu, simpul Putri. Aku mengambilnya, Nenek Siti mengonfirmasi. Awalnya, aku bermaksud menyimpannya hanya beberapa hari, sampai emosi mereda. Tapi kemudian artikel itu diterbitkan, hanya mengkredit ayahmu, dan Hendra marah besar, menuduh Surya mencuri dan berkhianat. Situasi memburuk dengan cepat. Semakin Hendra menuduh, semakin ayahmu membela diri, sampai luka dan harga diri yang terluka menjadi penghalang yang tak bisa dilalui. Pada titik ini mengungkapkan bahwa aku memiliki buku itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Nenek mengubah resep dalam artikel, kata Putri, teringat apa yang diceritakan Anindita Sari, agar yang asli tetap rahasia. Nenek Siti mengangguk. Aku menyarankan beberapa perubahan pada Maya, mengatakan bahwa itu adalah proporsi yang benar. Dia tidak bertanya, percaya pada pengalamanku. Itu caraku kecilku melindungi warisan sejati, sampai tiba saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Putri dengan hati-hati membuka halaman buku hingga menemukan halaman hidangan ikan bumbu pemenang penghargaan. Di sana ada catatan detail dengan bahan-bahan yang tepat dan teknik khusus. Di akhir halaman 2 tanda tangan berdampingan, Surya Kusuma dan Hendra Wijaya, diikuti tanggal festival. Mengapa nenek menunjukkan ini padaku sekarang? Tanya Putri. Karena kamu dan putra Hendra siap melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan ayah kalian, mengatasi kebanggaan dan bekerja sama. Nenek Siti menggenggam tangan cucunya. Bukan kebetulan kalian berdua mendekat, takdir terkadang bekerja dalam siklus, menawarkan kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan lama. Putri merasakan air mata di matanya. Bolehkah aku membawa bukunya untuk ditunjukkan pada Bima? Bawa, jawab sang nenek. Tapi dengan satu syarat, kalian harus mempresentasikan resep ini bersama di festival, mengungkapkan kebenaran kepada semua orang.
Dengan buku berharga tersimpan dalam tasnya, Putri menuju Rasa Nusantara. Masih pagi, dan restoran saingan belum buka untuk umum, tapi dia tahu persiapan untuk hari itu sudah dimulai. Jantungnya berdetak kencang, sebagian karena kegembiraan penemuan, sebagian karena gugup memasuki wilayah musuh untuk pertama kalinya. Saat mendekati pintu belakang, dia disambut oleh Nenek Kartini yang tampaknya telah menunggunya. "Aku tahu, kamu akan datang," kata matriark keluarga Wijaya dengan senyum tenang. "Bima ada di dapur menguji resep untuk festival." Putri ragu, terkejut dengan sambutan hangat. "Nenek tidak keberatan aku di sini?" "Anak," jawab Nenek Kartini dengan kilau, kebijaksanaan di matanya yang lelah, "aku telah menunggu momen ini selama beberapa dekade. Masuklah." Dapur Rasa Nusantara mengejutkan, mirip dengan cita rasa bahari dalam tata letak. Meskipun didekorasi dengan warna-warna lebih hangat dan tanah, mencerminkan nama tempat itu. Bima sedang berkonsentrasi, memotong rempah aromatik dengan presisi, teliti tapi mengangkat pandangan ketika pintu terbuka. "Putri," serunya terkejut dan jelas senang melihatnya. "Kamu berhasil berbicara dengan nenekmu?" Sebagai jawaban, dia hanya mengeluarkan buku dari tasnya, meletakkannya di atas meja dapur. Bima memandang benda kuno itu, kebingungan jelas di wajahnya, sampai matanya menangkap judul di sampul. "Apakah ini?" dia mulai, tanpa bisa menyelesaikan kalimatnya. "Buku resep yang hilang 40 tahun lalu," konfirmasi Putri. "Selama ini ada pada nenekku." Nenek Kartini perlahan mendekat, matanya terpaku pada buku seolah melihat hantu. "Tinto." Waluyo, gumamnya menyentuh sampul dengan penuh hormat. "Begitu banyak kenangan." Sementara Putri menjelaskan semua yang dia temukan, Bima dan neneknya mendengarkan dengan seksama, ekspresi kaget, pemahaman, dan akhirnya penerimaan melintas di wajah mereka. "Jadi nenekmu mencoba melindungi persahabatan mereka dengan caranya sendiri," simpul Bima ketika Putri selesai bercerita. "Dengan cara yang keliru, ya," jawab Putri. Dia tidak menyadari bahwa keheningan dan rahasia hanya akan memperdalam luka. Nenek Kartini menggelengkan kepala dengan helaan napas berat. "Aku tidak menyalahkannya. Kita semua membuat kesalahan mencoba melindungi orang yang kita cintai." Dia menatap Bima penuh arti. "Aku sendiri menyimpan rahasia yang mungkin seharusnya kuungkapkan." "Rahasia apa, Nek?" tanya Bima, terkejut. Wanita tua itu duduk perlahan di bangku terdekat. "Pada hari festival ketika ayahmu tidak bisa hadir karena aku tidak enak badan, itu bukan ketidaknyamanan biasa." Putri dan Bima bertukar pandang penasaran. "Aku telah menemukan secara kebetulan percakapan antara Surya dan Maya," lanjut Nenek Kartini. Dia menceritakan padanya tentang proposal restoran di Jakarta dan bagaimana dia berniat membawa Hendra bersamanya jika mereka mendapatkan kontrak. Tapi dalam percakapan yang sama, Maya menyarankan bahwa akan lebih berdampak untuk artikel jika hanya satu chef yang dikreditkan atas resep inovatif. Dia berpendapat bahwa itu akan menciptakan cerita yang lebih baik untuk peluncuran restoran di Jakarta. Putri merasakan beban di perutnya. Ibunya memiliki peran lebih aktif dalam pemisahan keluarga daripada yang diakuinya. "Aku sangat terganggu sehingga benar-benar sakit," lanjut Nenek Kartini. "Dan aku memohon pada Hendra untuk tetap bersamaku, untuk mencegahnya menghadiri festival. Aku takut apa yang mungkin terjadi jika dia mendengar percakapan itu." "Tapi itu hanya menunda yang tak terelakkan," komentar Bima. "Ya," setuju sang nenek dengan sedih. "Dan mungkin memperburuk keadaan, karena memberi Surya kesempatan sempurna untuk mengambil semua kredit dalam wawancara tanpa Hendra hadir untuk membantahnya." Putri membalik-balik halaman buku sambil mendengarkan sampai tiba di halaman hidangan ikan bumbu terkenal. "Ini dia," katanya, "resep asli dengan 2 tanda tangan." Bima memeriksa halaman dengan ketertarikan profesional, mendalam. Bahan-bahannya berbeda dari apa yang selalu kita kenal sebagai resep tradisional. Karena versi yang dipublikasikan diubah oleh nenekku, jelas Putri, untuk melindungi resep asli. Keheningan kontemplatif menyelimuti dapur, sementara
Semua memproses pengungkapan tersebut. Di luar matahari sudah tinggi, memandikan pantai Mutiara dalam cahaya keemasan. Lalu sekarang, tanya Bima akhirnya, apa yang kita lakukan dengan informasi ini? Putri menatap langsung ke matanya, merasakan tekad yang semakin kuat. Tepat seperti yang kita janjikan pada nenek kita sajikan hidangan ikan bumbu asli di festival, ungkapkan seluruh cerita, dan coba akhiri persaingan ini sekali untuk selamanya. Bima mengangguk, mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Putri di atas buku yang terbuka. Bersama, sentuhan tangan mereka mengirimkan getaran di lengan Putri, sensasi yang tidak ada hubungannya dengan buku resep atau rahasia keluarga. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, koneksi yang melampaui misi bersama untuk mendamaikan keluarga mereka. Kita masih punya masalah besar, Bima mengingatkan, dengan enggan menarik tangannya. Bagaimana meyakinkan orang tua kita untuk menerima kolaborasi ini? Pada saat itu, pintu dapur terbuka dan Hendra Wijaya masuk, membeku saat melihat Putri Kusuma di samping putranya. Wajahnya langsung mengeras. Apa yang dia lakukan di sini? Tanyanya dengan suara terkontrol yang hampir tidak menyembunyikan kemarahannya. Sebelum Bima bisa menjawab, Nenek Kartini berdiri, mengintervensi antara putranya dan anak muda. Dia di sini karena aku mengundangnya, Hendra, dan karena sudah waktunya kita menutup bab ini. Apa maksudmu, Bu? Sebagai jawaban, sang nenek hanya menunjuk buku terbuka di atas meja. Hendra mendekat dengan hati-hati, seolah benda itu bisa menggigitnya. Ketika matanya mengenali apa yang dilihatnya, semua warna meninggalkan wajahnya. Di mana? Bagaimana? Dia tergagap menyentuh halaman menguning dengan jari gemetar. Buku itu ada pada Nenek Siti selama bertahun-tahun ini, jelas Putri lembut. Dia mengambilnya malam festival, khawatir persaingan di antara kalian akan menghancurkan persahabatan. Hendra menatapnya dengan campuran ketidakpercayaan dan kemarahan. Siti, Ibu Surya, mengapa aku harus percaya ini? Karena itu kebenaran, Ayah, sela Bima dengan tegas. Dan sudah waktunya menghadapinya, seberapapun menyakitkannya. Sementara Hendra memeriksa buku dengan syok, pintu belakang terbuka lagi. Kali ini Ratna diikuti oleh Lestari, teman jurnalis Putri. Maaf mengganggu, kata Lestari, tampak gugup sekaligus bersemangat. Tapi kupikir semua harus melihat ini sebelum aku mempublikasikannya. Dia mengulurkan beberapa lembar cetakan. Ini adalah draft artikel Anindita Sari tentang sejarah hidangan ikan bumbu Pantai Mutiara. Dia mengirimkannya padaku untuk verifikasi fakta lokal. Putri mengambil kertas-kertas itu, cepat membaca judulnya. Persaingan dan Penebusan, kisah sebenarnya hidangan ikan bumbu yang memecah sebuah kota. Artikel itu merinci semua yang mereka temukan tentang penciptaan bersama resep, hilangnya buku, dan kesalahpahaman yang menyebabkan perpisahan keluarga. Dia akan mempublikasikan ini terlepas dari apa yang kita lakukan, jelas Lestari. Tapi, dia memberitahuku bahwa dia lebih suka menyertakan akhir yang bahagia dengan rekonsiliasi keluarga di festival tahun ini. Hendra tampak terguncang dengan begitu banyak pengungkapan sekaligus. Ratna mendekatinya, meletakkan tangan menenangkan di bahunya. Mungkin sudah waktunya meninggalkan masa lalu, sayangku, katanya lembut. Anak-anak ini menunjukkan jalan yang tidak punya keberanian kita tempuh. Chef tua itu memandang putranya dan Putri, kemudian buku resep yang dipikirnya hilang selamanya. Dekade-dekade kepahitan dan dendam tampak membebani pundaknya yang lelah. Kita juga membutuhkan kerja sama Surya, katanya akhirnya dengan suara serak. Dan aku ragu dia bersedia mengubur masa lalu. Putri merasakan gelombang harapan. Itu bukan penolakan langsung. Bagaimana jika kita bisa meyakinkannya? Bagaimana? Tanya Hendra dengan nada menantang. Putri memandang buku, lalu Bima, dan kemudian kembali ke Hendra. Sebuah rencana terbentuk dalam pikirannya. Kurasa aku punya ide, tapi kita akan membutuhkan bantuan kalian semua. Malam festival kuliner Pantai Mutiara, akhirnya tiba. Alun-alun pusat kota pantai kecil, itu dihias dengan indah dengan lampu-lampu warna-warni yang meliuk di antara pohon-pohon tua. Kios-kios restoran lokal membentuk setengah lingkaran mengelilingi panggung yang dibangun khusus untuk acara ini.
tempat penganugerahan penghargaan dan presentasi kuliner akan berlangsung. Aroma, berbagai hidangan khas masakan Bali memenuhi udara, bercampur dengan angin laut menciptakan suasana perayaan. Turis dan penduduk lokal bergerak dengan gembira di antara kios-kios, mencicipi hidangan spesial dan berbincang dengan para chef. Namun dua ruang tetap kosong dan sunyi. Kios yang dicadangkan untuk cita rasa bahari dan rasa Nusantara, dua restoran paling tradisional dan bersaing di kota. Ketidakhadiran mereka diperhatikan dan dikomentari oleh semua, menimbulkan bisik-bisik spekulasi. Anindita Sari, kritikus kuliner, mengamati pergerakan dengan tertarik sambil berbicara dengan wali kota. Aneh bahwa keluarga Kusuma dan Wijaya belum juga datang, komentarnya, hampir jam 8. Mungkin persaingan telah mencapai titik di mana mereka memboikot festival, jawab wali kota khawatir. Sayang sekali, restoran mereka adalah jantung kuliner lokal. Pada saat itu, gumaman kolektif menyebar di kerumunan, menarik perhatian semua ke pintu masuk alun-alun. Prosesi yang tidak biasa mendekat. Di depan berjalan berdampingan Putri Kusuma dan Bima Wijaya membawa nampan besar yang tertutup. Tepat, di belakang mengejutkan semua. Datang keluarga lengkap, Surya dan Maya Kusuma, Hendra dan Ratna Wijaya, diikuti oleh para matriark Nenek Siti dan Nenek Kartini, semua dengan ekspresi khidmat, namun tegas. Apa yang terjadi? Tanya seseorang di kerumunan, sementara kelompok itu berjalan bukan ke kios terpisah, tapi ke panggung tengah. Putri naik tangga lebih dulu, diikuti oleh Bima. Sisa keluarga memposisikan diri di belakang panggung, menciptakan gambaran yang tidak pernah dibayangkan siapapun di Pantai Mutiara. Keluarga Kusuma dan Wijaya bersama, tanpa permusuhan yang terlihat. Bima menyesuaikan mikrofon dan berbicara kepada kerumunan yang sekarang mengamati dalam keheningan absolut. Selamat malam semua. Terima kasih telah hadir di Festival Kuliner Pantai Mutiara yang ke-40. Seperti banyak yang tahu, lanjutnya, festival ini dimulai tepat 40 tahun lalu, ketika dua chef muda menciptakan hidangan ikan bumbu revolusioner yang menempatkan kota kita di peta kuliner Indonesia. Putri melangkah maju. Yang sedikit diketahui adalah bahwa kreasi ini adalah buah dari kemitraan, persahabatan yang sayangnya hilang selama bertahun-tahun karena kesalahpahaman dan harga diri yang terluka. Gumaman menyebar di antara penonton. Semua mengenal persaingan antara keluarga, tapi sedikit yang tahu asal-usulnya. Hari ini, lanjut Putri, kami ingin berbagi cerita sebenarnya, dan yang lebih penting, resep asli yang lahir dari kolaborasi itu. Bima menyingkirkan kain yang menutupi nampan, mengungkapkan hidangan ikan bumbu yang aromanya segera menyebar ke lingkungan, menimbulkan desahan kekaguman. Presentasinya sempurna, kuah bumbu dengan hasil laut beristirahat dalam piring tanah, liat tradisional, dihias dengan daun ketumbar segar dan irisan jeruk nipis. Ini adalah hidangan ikan bumbu asli, jelasnya diciptakan ulang dari catatan buku, resep yang kami kira hilang selama beberapa dekade. Tapi yang baru-baru ini kembali ke keluarga kami. Putri memberi isyarat, mengundang Surya dan Hendra untuk mendekat. Kedua pria kini di usia 60-an, maju dengan ragu-ragu, tahun-tahun permusuhan masih terlihat dalam ketegangan tubuh mereka. Di samping mereka, Maya tampak gugup, sementara Ratna mempertahankan ekspresi tenang. Ayah kami, lanjut Putri menunjuk keempatnya, memiliki cerita untuk dibagikan, cerita persahabatan, kreativitas, dan juga bagaimana kesalahpahaman kecil dapat, seiring waktu, menciptakan jurang yang tampaknya tak terjembatani. Surya berdeham, jelas tidak nyaman di bawah tatapan ratusan orang. Ketika berbicara, suaranya terdengar lebih serak dan rentan daripada yang pernah didengar siapapun di kota. Hendra dan saya tumbuh bersama di pantai ini, dia mulai. Kami belajar memasak dengan Pak Waluyo, yang mengajarkan kami bukan hanya teknik, tapi penghormatan terhadap bahan dan tradisi lokal. Hendra mengangguk, matanya terpaku pada hidangan ikan bumbu di depannya, seolah menghindari menatap langsung mantan sahabatnya. Ketika Pak Waluyo meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan buku resepnya, harta pengetahuan kuliner yang kami bersumpah untuk menghormati dan melestarikan.
Untuk festival pertama, lanjut Surya, kami bersama-sama menciptakan hidangan ikan, bumbu yang menggabungkan teknik tradisional dengan inovasi yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Itu hal terbaik yang pernah kami masak. Emosi dalam suaranya terasa, membuat banyak orang di penonton condong ke depan, tertarik oleh narasi. Pada malam penganugerahan, lanjutnya, Hendra tidak bisa hadir. Saya menerima penghargaan sendirian dan selama wawancara yang mengikuti, saya melakukan kesalahan yang menghantui saya selama beberapa dekade. Tidak memberikan pengakuan yang layak atas kontribusi sahabat saya. Hendra menatap Surya untuk pertama kalinya. Kejutan jelas di wajahnya. Jelas dia tidak mengharapkan pengakuan yang begitu langsung. Keesokan harinya, lanjut Hendra, melanjutkan cerita. Buku resep telah menghilang dan bersamanya, satu-satunya, bukti penciptaan bersama. Saya percaya Surya telah mengambilnya untuk menghilangkan bukti partisipasi saya. Maya melangkah maju. Dan saya sebagai jurnalis pemula yang mendampingi kritikus kuliner, mempublikasikan artikel yang mengkredit penciptaan hanya kepada Surya semakin memperburuk kesalahpahaman. Nenek Siti bersandar pada tongkatnya, maju perlahan ke tengah panggung. Sosoknya yang kecil dan rapuh kontras dengan kekuatan suaranya ketika berbicara. Kebenaran yang saya simpan selama 40 tahun adalah bahwa saya mengambil buku itu malam itu, akunya menimbulkan seruan terkejut. Saya pikir saya melindungi persahabatan yang saya lihat terancam oleh persaingan yang semakin meningkat di antara kalian. Itu kesalahan, saya tahu sekarang. Keheningan dan rahasia hanya memperdalam luka. Keheningan berat menyelimuti alun-alun sementara semua menyerap pengungkapan itu. Putri menatap wajah-wajah di kerumunan, mengenali keterkejutan dan ketertarikan yang sama yang dia sendiri rasakan saat menemukan kebenaran. Hari ini, katanya, mengambil mikrofon kembali. Kami tidak hanya di sini untuk mengungkapkan sejarah, tapi untuk memulai bab baru. Bima mendekat berdiri di sampingnya. Mulai hari ini, Cita Rasa Bahari dan Rasa Nusantara akan menyajikan dalam menu mereka hidangan ikan bumbu asli, dikreditkan kepada pencipta sebenarnya, Surya Kusuma dan Hendra Wijaya. Surya dan Hendra saling bertatapan, dekade-dekade dendam mulai menghilang di hadapan gestur simbolis anak-anak mereka. Maya dan Ratna bertukar senyum ragu, seolah juga mulai melihat kemungkinan penyembuhan. Dan lebih lagi, lanjut Putri, dengan antusiasme yang meningkat, kami ingin mengumumkan bahwa mulai bulan depan, restoran kami akan menawarkan makan malam. Kolaborasi khusus pada Jumat terakhir setiap bulan, di mana chef dari kedua rumah akan bekerja sama dalam menu degustasi unik. Penonton meledak dalam tepuk tangan spontan, sementara Anindita Sari mendekati panggung, ditemani oleh Lestari yang mendokumentasikan semuanya untuk koran lokal. Sebagai kritikus kuliner resmi festival ini, umumnya, saya tidak bisa tidak mengakui signifikansi historis dan budaya dari apa yang baru saja kita saksikan. Selain itu, tambahnya dengan senyuman, saya ingin menjadi yang pertama mencicipi hidangan ikan bumbu yang diciptakan ulang dari resep asli. Piring-piring kecil dibagikan di antara para juri dan beberapa orang di penonton, sementara Surya dan Hendra, dalam gestur simbolis yang kuat, bersama-sama menyajikan hidangan ikan bumbu yang mereka ciptakan beberapa dekade sebelumnya. Putri mengamati adegan dengan hati meluap emosi. Dia menatap Bima di sampingnya, menemukan di matanya perasaan pencapaian dan harapan yang sama. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengulurkan tangan dan menggenggam jarinya, sebuah gestur yang tidak luput dari perhatian keluarga mereka. Nenek Kartini mengamati anak muda, condong ke arah Nenek Siti. Sepertinya lebih dari sekadar resep yang dibagikan antara keluarga kita, gumamnya, dengan senyum penuh arti. Wanita tua Kusuma itu mengangguk, matanya berkilau dengan air mata tertahan. Mungkin begitulah cara takdir bekerja. Apa yang dipisahkan, satu generasi, dapat disatukan kembali oleh yang lain. Seiring malam berlalu, ketegangan awal antara keluarga secara bertahap menghilang. Setelah degustasi hidangan ikan bumbu yang menerima pujian bulat dari para juri, Surya dan Hendra menemukan diri mereka sendirian untuk sesaat di sudut tenang alun-alun.
cabai tambahan di akhir itu, komentar Hendra, ragu-ragu. Kamu ingat? Bagaimana bisa lupa, jawab Surya. Kamu yang bersikeras pada proporsi tepat itu melawan resistensi awalku. Dan kamu benar tentang ketumbar segar hanya pada saat penyajian, aku Hendra. Keheningan canggung, tapi tidak bermusuhan, tercipta di antara mereka. 40 tahun jarak tidak bisa dihapus dalam satu malam, tapi di sini ada awalnya. Pengakuan kecil bahwa apa yang telah mereka bangun bersama lebih berharga daripada apa yang telah memisahkan mereka. Anak-anak kita, komentar Surya, melihat ke arah Putri dan Bima yang berbicara bersemangat dengan Anindita. Mereka lebih bijak daripada kita dulu, atau kurang keras kepala, jawab Hendra dengan bayangan senyum. Kamu pikir, Surya ragu tidak yakin, kamu pikir kita benar-benar bisa membuat ide kolaborasi bulanan ini berhasil? Hendra merenungkan pertanyaan itu sejenak. Kurasa kita berhutang pada mereka untuk mencoba. Dan mungkin dia menatap mantan sahabatnya langsung di mata untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Mungkin kita berhutang ini pada diri kita sendiri juga. Di sisi lain alun-alun, Putri tidak bisa mengalihkan matanya dari Bima. Dalam beberapa minggu terakhir saat mereka bekerja sama untuk mengungkap misteri dan mendamaikan keluarga mereka, sesuatu telah tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak terduga namun disambut baik. Jadi, kata Bima, ketika akhirnya mereka punya momen untuk berdua, kita berhasil. Keluarga kita berbicara dengan beradab untuk pertama kalinya dalam 4 dekade. Hampir seperti keajaiban, setuju, Putri tertawa lembut. Kurasa aku akan butuh waktu untuk terbiasa dengan gagasan, bisa masuk dengan bebas ke rasa Nusantara tanpa menimbulkan skandal. Dan aku ke cita rasa bahari, jawab Bima dengan kilau khusus di matanya. Meskipun harus kuakui bahwa minatku untuk mengunjungi restoranmu lebih dari sekadar kuliner. Putri merasakan wajahnya memanas tapi tetap menatapnya. Benarkah? Dan apa minat lain itu? Kurasa kamu tahu, jawabnya, melangkah ke arahnya. Untuk sesaat, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, pewaris persaingan, yang kini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Putri hampir berbisik, dengan restoran kita, keluarga kita, dengan kita berdua. Bima tersenyum, senyum yang dia temukan mampu menerangi bahkan hari-hari paling suram. Kurasa kita mulai menulis cerita kita sendiri tanpa membiarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Di panggung tengah, Anindita Sari mengumumkan keputusan para juri. Hidangan ikan bumbu yang diciptakan ulang dari resep asli telah dipilih secara bulat sebagai hidangan unggulan festival. Surya dan Hendra naik bersama untuk menerima trofi, momen simbolis yang mengundang tepuk tangan emosional dari seluruh penonton. Kurasa akhirnya aku mengerti apa yang dimaksud nenekku, komentar Bima mengamati adegan. Tentang apa? Tentang takdir kadang bekerja dalam siklus, menawarkan kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan lama. Putri merasakan kedamaian mendalam menetap di hatinya. Beberapa minggu terakhir telah intens, penuh dengan penemuan dan emosi. Tapi hasilnya, sepadan dengan setiap momen ketidakpastian dan ketegangan. Kamu tahu apa yang paling mengesankanku? Katanya, sambil mengamati keluarga mereka berinteraksi dengan keramahan yang malu-malu tapi tulus. Bagaimana sesuatu sesederhana resep bisa berisi begitu banyak sejarah, begitu banyak emosi. Makanan selalu lebih dari sekadar nutrisi, jawab Bima. Ini adalah ingatan, budaya, koneksi. Itulah mengapa kita memilih profesi ini, bukan? Putri mengangguk, merenung, dan sekarang berkat resep yang dipulihkan, keluarga kita memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka lama. Malam berlanjut di Pantai Mutiara, bintang-bintang bersinar terang di atas laut yang tenang. Festival kuliner akan berlanjut selama 2 hari lagi, tapi tidak ada yang akan melampaui dampak emosional malam pertama itu. Malam ketika persaingan 4 dekade mulai berubah menjadi rekonsiliasi. Sementara kerumunan perlahan bubar, Putri dan Bima berjalan ke pantai, melepas alas kaki untuk merasakan pasir yang masih hangat di bawah kaki mereka. Suara ombak memberikan latar suara sempurna untuk momen refleksi. Kurasa kita harus berterima kasih pada nenek kita, komentar Putri,
mengamati horizon gelap di mana langit dan laut menyatu. Jika Nenek Siti tidak menyimpan buku itu selama bertahun-tahun, dan jika Nenek Kartini tidak mendorong kita untuk mencari kebenaran lengkapi Bima. Mereka saling bertatapan, pengertian diam melintas di antara mereka. Terkadang kita membutuhkan kebijaksanaan dari yang lebih tua untuk menemukan jalan kita sendiri. Festival kuliner tahun itu akan dikenang lama di Pantai Mutiara, bukan hanya karena kualitas luar biasa dari hidangan yang disajikan, tapi terutama karena kisah penebusan dan rekonsiliasi yang menandai pembukaannya. Artikel Anindita Sari diterbitkan minggu berikutnya di salah satu majalah kuliner terkemuka negara itu. Tidak hanya menceritakan kisah sebenarnya hidangan ikan bumbu yang memecah dan akhirnya menyatukan kembali dua keluarga, tapi juga mempresentasikan kepada Indonesia contoh kuat bagaimana makanan bisa menjadi kendaraan penyembuhan dan koneksi. Mengenai Putri dan Bima, hubungan mereka berkembang dalam minggu dan bulan berikutnya, melampaui harapan skeptis beberapa penduduk lokal yang meragukan bahwa cinta benar-benar bisa berkembang antara seorang Wijaya dan seorang Kusuma. Makan malam kolaborasi bulanan menjadi acara yang ditunggu-tunggu di kota, dengan reservasi habis terjual berminggu-minggu sebelumnya. Surya dan Hendra awalnya berhati-hati satu sama lain, secara bertahap menemukan kembali ritme kerja bersama yang telah mereka sempurnakan di masa muda mereka. Maya dan Ratna mengembangkan persahabatan yang terlambat, berdasarkan rasa hormat bersama dan cinta yang sama untuk kuliner. Dan buku resep Pak Waluyo, yang begitu lama tersembunyi, mendapatkan tempat terhormat di etalase khusus, bergantian dipamerkan setiap bulan antara cita rasa bahari dan rasa Nusantara, simbol nyata dari warisan bersama yang pada akhirnya terbukti lebih kuat daripada persaingan apapun.